Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis fi'il. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bahwa dia fi'il itu salah satu anwa'in, itu terbagi menjadi 3 jenis. Mana saja 3 jenisnya itu, yaitu pertama madin, kedua mudhari'un. Jadi madin, mudhari', amr ini badal dari salah satu. Badal mengikuti mubdal minhu. Badal ketika mubdal minhu ketika rafa diikuti. Jadi badalnya ikut marfu juga marfu. Nah, di sini madin tanda rafanya itu buang huruf illat. Itu lapas, yaitu huruf ya-nya. Madin. Nah, jadi di dalam ini di kitab kawakibnya ini, wahwa dia fi'il itu salah satu anwa'in, itu terbagi menjadi 3. Ini menurut indal basariyin, menurut ulama Basrah. Wa naw'ani, dan fi'il itu terbagi menjadi 2 indal kufiyin, menurut ulama-ulama dari Kufah. Kenapa? Bi isqatil amri, itu dengan tidak memakai atau tidak menganggap yang ketiga itu, yaitu fi'il amar. Karena fi'il amar itu menurut, mungkin di sini coba kita lihat dulu, kama sabaqat wa inna ma kanat jadi bi isqatil amri. Jadi ulama Kufah itu tidak memasukkan jenis fi'il amar. Kenapa? Mungkin karena fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' asalnya. Kama sabaqa qariban, sebagaimana yang telah terdahulu tadi pembahasannya. Berarti ini yang jelas kita di sini Indonesia ini biasanya mengikuti ulama Basrah, ya kita ikuti, yaitu fi'il itu terdiri dari 3 jenis. Bahkan mungkin ini yang lebih kuat, mungkin kan? Mana saja, yaitu al-maldi, wasani mudhari, wasalis, yaitu huwa al-amru. Nah, maldin wa yu'rafu bi ta'i ta'nis sakinati. Jadi fi'il madi itu fi'il yang masa pengerjaannya itu sudah lewat. Jadi sudah terjadi dia. Nah, fi'il madi ini kita ketahui dari ciri-cirinya. Mana ciri-cirinya? Itu ia menerima bita ta'nis sakinati. Contohnya mana? Qomat. Itu lapas qomat. Wa qa'adat. Dan lapas qa'adat. Jadi qomat artinya berdiri, qa'adat artinya duduk. Nah, jadi fi'il madi itu dia tuh mabni di atas fathah, koma, qa'adat juga. Wa minhu, dan sebagiannya itu mungkin di sini maksudnya wa minhu. Coba kita lihat dulu. Ay wa minal fi'il madi, yaitu sebagian dari fi'il madi itu juga ni'ma, wa bi'sa, laisa, asa, alal asahi, atas pendapat yang kuat. Kenapa dinamakan fi'il ni'mah ini? Kenapa dinamakan fi'il madi? Karena lepas ni'mah semuanya ini itu menerima tak ta'nis. Jadi ini tak yang paling tanda fi'il madi itu menerima ta'nis. Karena ni'mah ini menerima ta'nis, menjadi nikmat misalnya untuk memuji ini, wa bi'sa ini untuk
menghinakan. Jadi bi'sat. Nah, laisa juga di sini bisa menerima apa namanya? Menerima tak tanis. Nah, di sini juga laisa ini tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa ditasrif. Nah, nanti dah itu ada permasalahannya yang lain. Jadi ni'mah itu lil madhi wa bi'sa mawdhu'un lizami, untuk menghinakan lah gitu. Wa mudhari'un, dan fi'il mudhari' kedua itu namanya fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi, dan dikenal atau kita ketahui dia itu fi'il mudhari' yaitu dengan masuknya lam kepada fi'il mudhari'. Contohnya lam yakum Zaidun misalnya, belum berdirilah atau tidak berdirilah oleh si Zaid itu. Nah, jadi lam di sini huruf nasab, huruf jazam, huruf kalab, mabni di atas sukun lam. Yakum fi'il mudhari' majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun. Zaidun di sini kalau kita taruhkan fa'il marfu' tanda rafa dhamma. Jadi yakum ini fi'il mudhari' ini nanti juga ini dia nih. Wala budda fi awalihi min ihda zawaidil arba', dan haruslah pada awal fi'il mudhari' itu ada salah satu dari huruf tambahan yang 4. Mana huruf tambahan yang 4? Wahya al-hamzatu wan nunu, hamzah, nun, ya, wal ya, wa ta, dan ta. Ya jema'uha, yang terkumpul adalah perkataanmu ini huruf itu na itu, yaitu lapas na itu, nun, hamzah, ya, ta, atau ana itu. Di kitab Jurmiyah ana itu dia. Di kitab Anita lah gitu atau gimana. Yang penting kita tahu bahwa 4 huruf tambahan itu ada di awalnya. Contohnya tadi yakum itu di awalnya itu ada huruf tambahan, yaitu huruf ya itu. Bisa nanti berubah juga nanti akum, yakum, nakum, takum. Nah, seperti itu. Contoh yang lain misalnya adribu, aku memukul, tadribu, engkau memukul, yadribu, dia laki-laki memukul, dan lain-lain. Nah, wa yudhammu awaluhu, dan didumahkan awalnya fi'il mudhari' itu. Jadi didumahkan. Jadi ini naibul fa'il awaluhu. Idza kana madihi, jika ada fi'il madinya fi'il mudhari' itu ala arba'ati harufin, jika dia itu madinya itu berbentuk 4 huruf. Misalnya dahroja ini fi'il madi yang 4 huruf. Kalau dia nanti kita ubah jadi fi'il mudhari akan menjadi yudahriju. Begitu juga akrama yukrimu, faraha yufarihu. Jadi 4 tambahan awal itu nanti akan dia berharakat domah. Yudahriju, yukrimu, yufarihu, yuqatilu. Jadi huruf tambahan atau mudhara'ah namanya. Jadi huruf mudhara'ahnya nanti itu didomahkan awalnya. Wa yuftahu fima siwa dzalik, dan dipatahkan huruf mudhara'ah itu pada selain dari fi'il madi yang berbentuk 4 ini. Berarti kalau madinya 3, 5, 6, maka semuanya dipatahkan. Cuman yang 4 huruf saja ini yang didumahkan. Contohnya kalau 3, nasara menjadi yang suruh, huruf mudhara'ahnya nanti dia itu patah. Ini contoh yang 3. Kalau contoh yang 5, contohnya intalaqa. Nanti fi'il mudhari'nya menjadi yang taliqu. Itu harakat ya-nya itu fathah, yang taliqu. Dan terakhir istakhraja, ini contoh yang 6. Asal 6 itu yastakhriju. Jadi dia itu fi'il mudhari'nya berharakat patah di awalnya atau mudhara'ahnya menjadi yastakhriju. Nah, yang terakhir itu fi'il amr. Fi'il amr ini yu'rafu bidilalatihi 'ala talab. Jadi diketahui amr ini dari tandanya itu dia itu menuntut. Dia itu mempunyai tanda tuntutan. Kan fi'il amr itu kita perintahkan. Jadi dia berarti perintah itu menandakan ada perintah di sana. Wa qabulihi, atau kepada dilalatihi,
Itu udah menerima ia fi'il amr itu ya al-muhatabah akan ya muhatabah. Contohnya kumi. Kumi berdirilah olehmu wahai perempuan. Kumi di sini ya-nya ya muhatabah. Wadribi dan lapas idribi. Berdirilah engkau wahai perempuan dan pukullah olehmu wahai perempuan. Jadi fa'ilnya ini anti yaitu perempuan. Wa minhu dan sebagian dari fi'il amr itu di sini yaitu lapas hati wa ta'al. Jadi lapas ayat menunjukkan dilalatihi ala talabi itu itu talabal mutakallim, yaitu menuntut orang yang berbicara itu lil fi'li untuk dikerjakan minal mukhatabi dari orang yang diajak berbicara yang nanti jadi fa'ilnya itu. Jadi lapas hati di sini bikasrita ya dengan dikasrahkan taknya hati gitu kan, illa idza ittasalat bihi wawul jamaah, kecuali jika bersambung dengan kata hati itu wawu jamaah. Berarti didumahkan kul hatu burhanakum fayudhamu, maka didumahkan. Itu berarti hati ini bermakna berikanlah atau datangkanlah kul hatu burhanakum, berikanlah atau datangkanlah bukti. Wa ta'al bi fathil lami dengan patah lam itu mutlaqan alal asahi, itu mutlak atas pendapat yang kuat, fihima pada keduanya itu lidilalatihima ala talabi, karena menunjukkan keduanya itu atas tuntutan, wa qabulihima ya al muhatabah, dan menerima ya muhatabah, berarti ada ta'ali, berarti kalau dia menerima ya muhatabah dan hati itu dengan orangnya ada ya-nya di akhir karena menerima ya muhatabah. In amarta bihima, di sini summa in amarta bihima, kemudian jika engkau perintahkan dengan kedua lapas itu mudzakaran kepada yang mudzakar, nahu contohnya hati ya Zaid, yaitu berikanlah wahai si Zaid, wa ta'ala ya Amar, dan kemarilah wahai si Amar. Jadi nanti panjang penjelasannya ini di bawah di dalam kitab Kawakib. Kita lanjut saja nih. Wal harfu, dan bermula huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan arti huruf itu ma la yasluhu, sesuatu yang tidak layak bersamanya huruf itu tanda-tanda isim dan tidak layak pula tanda-tanda fi'il. Contohnya seperti hal, fi, walam. Jadi hal ini namanya huruf istifham. Fi di sini huruf jar dan lam ini huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, huruf nafi, huruf jazam, huruf qalab juga dia. Semuanya mabni di sini. Hal ini masuk kepada kedua, yaitu isim dan fi'il. Kalau fi ini masuk kepada isim saja dan lam masuk kepada fi'il saja. Jadi sudah diberikan contoh masing-masing. Dan maksudnya sesuatu yang tidak layak bersama tanda isim, misalnya hal. Hal ini misalnya kan tanda isim itu ada al misalnya. Bisa kita baca al-hal, itu tidak boleh, makanya tidak layak. Atau tanda fi'il misalnya qad hal misalnya. Nah, tidak mungkin seperti itu, maka dia itu tidak menerima tanda keduanya. Nah, lanjut tentang bab i'rab dan bina. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.